Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafael Claudius Steve Sinaga dan saya berasal dari S1TT11B dan saya bernim 23111101049 dan saya berasal dari Medan dan saya bersuku Batak Toba dan saya berasal dari prodi S1 Teknik Telekomunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu komunikasi data dan apa itu telekomunikasi yang saya pelajari selama ini uh, pada mata kuliah di Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Mari kita lihat untuk penjelasannya. Nungguin ya. Oke, setelah kita tadi masuk ke pengenalan diri, di sini kita akan masuk dalam penjelasan tentang apa itu komunikasi data dan apa itu telekomunikasi. Jadi di sini saya dibimbing oleh dosen pengampu yaitu Bapak Prasetyo Yuliantoro dengan mata kuliah komunikasi data. Sebelumnya terima kasih Pak Yuliantoro sudah memberikan saya untuk melakukan presentasi walaupun dalam bentuk video. Apakah itu komunikasi dan telekomunikasi? Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih yang terhubung dalam sebuah jaringan. Materi komunikasi data biasanya sering dipelajari oleh seseorang yang mempelajari ilmu komputer ataupun teknik informasi. Pada dasarnya, komunikasi data merupakan penggabungan dari dunia komunikasi dan juga komputer. Itulah mengapa seseorang yang mempelajari teknik informasi memahami tentang komunikasi data. Apa aja sih komponen dasar dari sistem komunikasi data? Yang pertama data. Data itu termasuk ke dalam gambar, audio, atau video. Yang kedua itu pengirim atau TX dan penerima atau RX. 4. Media transmisi seperti fiber optik, gelombang radio. Yang kelima protokol. Dan di bawah ini saya sudah cantumkan gambar cara kerja dari komponen-komponen tersebut. Apa sih tujuan komunikasi data? Yang pertama, pastinya untuk memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar, efisien, tanpa kesalahan dari suatu tempat ke tempat lain. Yang kedua, memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukung. Yang ketiga, memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat maupun secara terbesar, sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol baik desentralisasi maupun sentralisasi. Yang keempat, mempermudah kemungkinan pengelolaan dan pengaturan data yang ada dalam berbagai macam sistem komputer. Yang kelima, mendapatkan data langsung dari sumbernya, atau bisa kita katakan meningkatkan keandalan. Yang keenam, mempercepat penyebarluasan informasi. Berikutlah tujuan dari komunikasi data. Pastinya dalam komunikasi data memiliki keuntungan dan kekurangan. Contoh dari keuntungannya ialah 1. Pengumpulan dan persiapan data. Apabila pada pengumpulan data digunakan suatu intelijen terminal, maka waktu untuk pengumpulan data dapat dikurangi, sehingga dapat mempercepat proses pengumpulan data. Jadi keuntungannya adalah bisa kita simpulkan bahwa dari pengumpulan keuntungan nomor satu ini yaitu saat kita ingin mengumpulkan data, pengumpulannya itu lebih cepat prosesnya. Yang kedua, pengelolaan data. Dapat langsung mengelola data karena komputer langsung memberi akses untuk mengelola data dari saluran transmisi atau yang disebut dengan efisiensi. Maksud dari pengelolaan data ini, kita tidak perlu ribet lagi untuk mengelola data karena komputer bisa langsung untuk memberikan akses untuk mengelola data tersebut. Untuk yang ketiga, memudahkan pendistribusian. Dengan adanya saluran transmisi untuk mengelola data, maka hasilnya bisa dengan mudah langsung dikirimkan kepada yang membutuhkan. Maksud dari keuntungan nomor 3 ini adalah dengan adanya saluran transmisi, untuk kita melakukan mengolah data itu lebih mudah dikirimkan kepada yang membutuhkan. Jadi tidak perlu ribet lagi untuk mengirimkannya
kepada orang yang membutuhkan data tersebut. Dalam komunikasi data ada materi tentang OSI layer. Apakah itu OSI layer? Lapisan OSI atau OSI layer adalah sebuah konsep yang menentukan standar komunikasi dalam suatu jaringan komputer. OSI layer membuat perangkat, misalnya komputer, dapat berkomunikasi satu sama lain sesuai protokol. Dengan OSI layer, penggunaan bisa mudah mengirimkan pesan dari perangkat satu ke perangkat lainnya. Misalnya mengirimkan sebuah email. OSI layer ini juga mirip dengan TCP layer. Keduanya sama-sama digunakan sebagai standarisasi komunikasi. Hanya saja perbedaannya keduanya terletak pada jaringannya. Apa sih fungsi OSI layer? Fungsi utama OSI layer yaitu memudahkan pembuat PC, jaringan komputer, serta pengembangan software agar produk mereka dapat disambungkan tanpa perlu melakukan pengaturan khusus. Dalam praktiknya sendiri, para produsen maupun developer tidak selalu menerapkan protokol OSI layer karena tidak semua proses membutuhkan OSI layer, ataupun justru kita menggunakan protokol yang lebih sederhana. Namun, konsep OSI layer itu tidak ditinggalkan begitu saja. Model prosedur ini masih banyak digunakan, terutama dalam melacak permasalahan yang mengakibatkan gagalnya fungsi jaringan. OSI layer memiliki kelebihan dalam memudahkan proses pencarian titik awal permasalahannya sehingga memangkas waktu yang diperlukan untuk melacak problem jaringan. Dengan begitu, usaha untuk mengatasi masalah jaringan pun berjalan lebih mudah dan lebih singkat. Jadi, fungsi dari OSI layer itu bisa kita dapatkan bahwa fungsinya itu untuk memudahkan pembuat PCB dalam melakukan pengaturan khusus tanpa perlu disambung-sambungkan lagi dalam praktiknya sendiri. Nah, setelah fungsi OSI layer, kita akan membahas tentang lapisan-lapisan OSI layer. Lapisan OSI layer ada 7. Yang pertama, cara membacanya yaitu berawal dari bawah ke atas. Yaitu yang pertama kita bisa menyebut sebagai application layer. Pada layer paling atas, terdapat application layer. Di lapisan ini terjadi interaksi penggunaan dengan aplikasi yang menggunakan fungsional jaringan. Beberapa contoh protokol yang ada di layer ini seperti HTTP, SMTP, dan protokol lainnya. Yang kedua atau bisa kita katakan lapisan ke-6, presentation layer. Berfungsi untuk mengidentifikasi sintaks yang dipakai host jaringan untuk berkomunikasi. Lapisan ini akan memberikan enskripsi serta deskripsi data yang nantinya akan dipakai dalam application layer. Pada lapisan ini, data akan terenskripsi dan deskripsi otomatis melalui sistem. Beberapa protokol di lapisan ini seperti MIME, TLS, SSL, dan lain-lainnya. Yang ketiga atau lapisan kelima yaitu session layer. Lapisan ini membuka tutup saluran komunikasi antar perangkat yang disebut session. Lapisan ini juga bertanggung jawab untuk membuka session dan memastikannya tetap terbuka ketika data sedang dikirim. Selanjutnya, apabila komunikasi sudah berakhir, session layer lah yang akan menutup session lagi. Tak hanya itu, lapisan juga mengatur checkpoint selama proses transfer. Apabila session terganggu, perangkat dapat melanjutkan transfer data dari checkpoint terakhir. Berikut sebuah gambar yang menjelaskan atau mengurutkan sebuah lapisan OSI layer. Standar OSI layer bekerja dalam prosedur sistematis. Konsep ini membagi alur sistem komunikasi secara runut ke dalam 7 lapisan abstrak layer dengan fungsi masing-masing. Berikut penjelasan lapisan OSI layer. Tadi sudah kita bacakan 3 lapisannya. Mari kita lanjut untuk 4 lapisan lagi. Untuk lanjutannya yang keempat yaitu transport layer. Transport layer berperan sebagai penanggung jawab kiriman pesan antar dua perangkat apabila data dari lapisan sebelumnya dan meneruskan ke lapisan berikutnya, sehingga memastikan bahwa data tersampaikan dengan baik. Yang kelima, network layer atau lapisan ketiga. Lapisan network bertugas untuk mendefinisikan IP address
sehingga setiap komputer dapat saling terkoneksi dalam jaringan. Kemudian fungsi berikutnya adalah membagi data menjadi beberapa paket lalu mengembalikannya setelah data berhasil diterima. Yang keenam yaitu data link layer atau bisa kita sebut sebagai lapisan kedua. Data link layer bertugas membuat dan mengakhiri sebuah koneksi antara dua node atau jaringan yang terhubung secara fisik. Data link layer ini juga memecah data dari network layer menjadi bagian-bagian kecil yang disebut frame, lalu mengirimkannya ke tujuan. Hampir sama seperti network layer intinya. Lapisan ini juga mengontrol aliran data dan memeriksa kesalahan yang terjadi. Yang ketujuh yaitu physical layer, atau bisa kita sebut sebagai lapisan pertama. Lapisan pertama pada OSI adalah physical layer, yaitu lapisan yang bertanggung jawab untuk mentransmisikan data dalam bentuk bitstream. Physical layer mencakup segala peralatan pertukaran informasi yang dimiliki oleh dua perangkat yang melakukannya, termasuk kabel dan tombol-tombol. Adapun jenis sinyal yang dipakai pada lapisan ini tidak boleh sembarang, sehingga mampu menerima sinyal dengan baik. Jenis sinyalnya pun harus didukung media fisik, seperti kabel, infrared, cahaya biasa, frekuensi radio, dan tegangan listrik. Setelah physical layer, kemudian diteruskan ke lapisan kedua. Dan kita di sini akan menjelaskan cara kerja OSI layer. Cara kerja OSI layer terjadi di perangkat pengirim maupun perangkat penerima. Maksudnya, data dari perangkat pengirim akan melewati layer atau lapisan 1 sampai 7. Sebelum sampai ke perangkat penerima, data tersebut masih harus melewati 7 layer yang sama, tetapi urutannya terbalik. Di bawah ini terdapat langkah ketika OSI layer bekerja. Yang pertama, application layer akan mengirim data yang diminta untuk pengguna pada perangkat yang menerima data. Yang kedua, setelah itu pada presentation layer terjadi konversi email menjadi sebuah format jaringan. Yang ketiga, akan dibuat sesi perjalanan data hingga proses pengiriman data selesai. Sesi ini dilakukan pada session layer. Yang keempat, pengirim akan melakukan pemecah data pada transport layer, kemudian dikumpulkan lagi pada transport layer penerima. Yang kelima, network layer akan membuatkan alamat untuk mengarahkan agar data bisa sampai di tujuan dengan benar. Yang keenam, setelah data dibuatkan alamatnya, kemudian data akan dibuat menjadi bentuk frame. Yang ketujuh, pada lapisan utama OSI layer terjadi pertukaran data tersebut, yaitu data akan melewati perantara jaringan transport penerima. Yang kedelapan, setelah proses itu akan berbalik yaitu physical layer ke application layer sehingga mengarah ke jaringan komputer pengguna. Dan kita di sini akan membahas apa itu enkapsulasi dan apa itu dekapsulasi. Enkapsulasi adalah atau bisa disebut dengan encapsulation. Enkapsulasi adalah suatu proses pemberian header data menjadi paket data atau PDU sama dengan protokol data unit. Proses ini akan dilakukan sebelum data dikirimkan ke layer berikutnya. Proses ini terjadi pada pengirim paket data menuju host tujuan. Enkapsulasi dilakukan ketika protokol yang ada pada layer yang lebih rendah menerima data dari protokol yang berada pada layer di atasnya dan meletakkan data ke format yang dipahami oleh protokol tersebut. Yang kedua, dekapsulasi atau decapsulation. Proses dekapsulasi merupakan kebalikan dari proses enkapsulasi. Jika proses enkapsulasi merupakan suatu proses pembungkusan data, beda halnya dengan dekapsulasi yang merupakan proses pembukaan bungkus. Prosesnya pun terbalik dari proses enkapsulasi. Proses enkapsulasi dimulai dari layer yang paling atas atau application layer menuju layer yang paling bawah atau bisa disebut dengan physical layer. Sedangkan proses dekapsulasi dimulai dari layer yang paling bawah, physical layer, hingga layer yang paling atas, application layer. Berikut adalah bagan atau gambar yang menjelaskan tentang cara kerja application proses pertama dan application proses N atau OSI data encapsulation dan decapsulation. Yang di kiri itu proses encapsulation dan
yang di kanan itu proses decapsulation, yang dimana untuk proses decapsulation dia berasal dari application layer dulu baru ke physical layer, sedangkan untuk decapsulation layer itu berasal dari physical layer dulu baru ke application layer. Oke, sekian dari penjelasan saya tentang apa itu komunikasi data dan telekomunikasi. Jika ada kesalahan kata, mohonlah dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Oke, itu dari penjelasan saya. Jika ada salah kata ataupun salah perlakuan saya dalam video tersebut, mohonlah dimaafkan. Karena saya juga masih belajar-belajar tentang apa itu komunikasi data dan apa itu telekomunikasi. Sekian dari presentasi saya. Jika saya ada salah, mohonlah dimaklumi. Sekian dan terima kasih.